Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi, walaupun lewat video. Masih ingat nggak teman-teman sama saya? Baik, nama saya Dewi Fitriani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mandiri pada mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah MAG. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kalau dalam bahasa Indonesia, prinsip itu diartikan sebagai dasar kebenaran yang dijadikan sebagai pokok pikiran. Sedangkan dalam konteks pembelajaran bahasa, prinsip ini diartikan sebagai sebagai teori yang dipegang oleh seorang guru yang melandasinya dalam pembelajaran bahasa. Jadi berbagai macam teori yang bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan acuan oleh seorang guru dalam proses pengajaran bahasa. Ada 3 prinsip dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Yang pertama yaitu prinsip prioritas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya prinsip prioritas itu adalah prinsip yang mengutamakan sesuatu atas yang lain. Kita juga sering mengungkapkan kata prioritas atau yang diutamakan. Dalam prinsip prioritas ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu setiap anak mengawali perkembangan bahasnya dari mendengar. Lalu bagaimana? Apa yang harus guru lakukan jika demikian? Maka guru harus mengutamakan kemampuan mendengar anak sebelum kemampuan berbicara dan menulis. Maka ketika proses pembelajaran berlangsung, guru harus melatih peserta didiknya supaya memiliki kemampuan mendengar atau kemampuan istima yang baik. Setelah memiliki kemampuan mendengar yang baik, maka guru itu harus melatih anak agar memiliki kemampuan berbicara yang baik. Setelah memiliki kemampuan mendengar serta berbicara yang baik, guru melatih anak untuk memiliki kemampuan menulis yang baik. Kemudian yang kedua dalam prinsip prioritas yaitu mengutamakan mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Kalimat di sini kalimat yang bagaimana? Kalimat yang sederhana, yang susunannya itu benar, tidak acak-acakan. Jadi sesuai dengan kaidah. Mengandung kalimat inti atau bukan kalimat yang panjang serta isinya mudah dipahami. Jadi kalimat yang diajarkan tersebut memiliki susunan yang benar serta kata-katanya tidak asing bagi peserta didik. Contohnya seperti ishtaraitu sayyaratan sogirotan bagboan mustamilatan masnuatan fil Yaban. Saya telah membeli mobil berwarna putih dibuat di Yaman. Atau bisa juga jika si anak ini merasa kesusahan dalam melafalkan kata-kata tersebut, bisa dipotong-potong, bisa sedikit-sedikit dulu. Misalnya ishtaraitu sayyaratan sogirotan, ishtaraitu sayyaratan sogirotan baydoan, ishtaraitu sayyaratan sogirotan baydoan mustamilatan, dan seterusnya. Yang kedua yaitu prinsip korektisitas. Korektisitas di sini bisa saja kita artikan sebagai koreksi. Maksudnya bagaimana? Dalam proses pembelajaran bahasa, guru ini harus bisa melatih muridnya untuk kritis pada 3 hal. Yang pertama pada pengajaran fonetik, yang kedua pada pengajaran sintaksis, dan yang ketiga pada pengajaran semantik. Yang pertama yaitu pada pengajaran fonetik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya fonetik itu masuk ke dalam pembahasan apa, teman-teman? Dalam linguistik? Coba, masih ingat enggak? Fonetik masuk dalam pembahasan fonologi atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Jadi, dalam pengajaran fonetik, guru itu harus melatih muridnya untuk melafalkan dan menyimak bahasa Arab dengan benar secara konsisten, serta fokus pada kesalahan peserta didik. Jadi guru itu harus mentasmi atau mendengar bagaimana si murid ini mengucapkan atau melafalkan kata-kata berbahasa Arab. Apakah benar atau tidak. Misalnya madrasatun tidak dibaca sebagai madrasatun. Biasanya ketika murid membaca madrasatun, maka guru itu harus membenarkan bahwa bacaan yang benar bukan madrasatun tapi madrasatun.
sehingga bisa kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita sebut sebagai madrasah. Atau dalam kata-kata yang lain, misalnya masjidun. Ketika peserta didik melafalkannya sebagai masjidun, maka itu salah. Guru harus membenarkan bacaan tersebut. Yang kedua, pada pengajaran sintaksis. Sintaksis ini atau biasa kita kenal dengan istilah ilmu nahwu. Dalam pengajaran sintaksis, guru harus mengajarkan muridnya untuk bisa membedakan struktur kalimat, bahwa struktur kalimat dalam antara suatu bahasa dengan bahasa lain itu sangat berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia, struktur kalimat itu terdiri dari subjek atau diawali dengan kata kerja, kata benda. Kemudian predikat, kemudian objek, setelah itu keterangan. Sedangkan dalam bahasa Arab, suatu kalimat itu tidak diawali dengan kata kerja, tidak diawali dengan kata benda, tapi diawali dengan kata kerja. Sehingga struktur kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Nah, itu adalah hal dasar yang harus dipahami oleh peserta didik. Mengapa? Karena jika peserta didik tidak memahami struktur, tidak memahami perbedaan struktur antar bahasa, maka ia akan kesulitan dalam menerjemahkan kalimat berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, guru harus melatih peserta didik agar kritis pada pengajaran semantik. Semantik ini biasa kita kenal dengan ilmu makna, ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa. Guru harus mampu mengajarkan makna dari sebuah ungkapan. Karena dalam bahasa Indonesia itu ada satu kata yang memiliki satu arti. Misalnya pintu. Pintu itu hanya memiliki arti bahwa sesuatu penutup rumah misalnya. Atau kursi. Kursi itu hanya memiliki satu arti. Apa? Benda berkaki 4. Tapi dalam bahasa Arab ada kalimat mutarodif dan mustarok. Kalimat mutarodif itu apa? Kalimat mutarodif itu adalah kata-katanya itu banyak, tapi artinya tetap satu. Sedangkan kalimat mustarok, satu kata memiliki banyak arti. Contohnya seperti contoh kalimat mutarodif itu seperti asadun singa, laisun singa. Jadi katanya berbeda tapi artinya tetap sama. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip berjenjang. Dalam kalimatnya sendiri sudah bisa kita pahami berjenjang itu berarti bertahap, tidak sekaligus, tidak instan. Dalam prinsip berjenjang ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama yaitu pengajaran mufrodat, yang kedua yaitu pengajaran qawaid, dan yang ketiga pengajaran makna. Dalam pengajaran mufrodat dimulai dengan mengajarkan mufrodat yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang anggota tubuh, roksun, unukun, katipun, yadun, anfun, ainun, yang paling dekat dengan peserta didik, atau mufrodat tentang rumah, mufrodat tentang sekolah, atau marafiqul amah, fasilitas umum. Yang kedua yaitu pengajaran qawaid. Setelah peserta didik ini memahami berbagai macam mufrodat yang sederhana, maka diajarkanlah qawaid atau kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Dimulai dari mana? Dimulai dengan memberikan materi jumlah mufidah atau kalimat sempurna yang mencakup isim fi'il harap, isim fi'il huruf. Jumlah mufidah tersebut harus mencakup isim, fi'il, dan huruf. Misalnya, yadhabu talibu ilal madrasati. Dalam kalimat sempurna tersebut, yadhabu talibu ilal madrasati sudah mencakup isim, sudah mencakup fi'il, sudah mencakup harap. Yadhabu kalimat apa teman-teman? Fi'il mudhari. Kemudian at-talibu isim, yaitu isim fa'il. Ilal madrasati, tak ilanya huruf, jadi sudah berupa jumlah mufidah. Kemudian yang terakhir yaitu pengajaran makna. Memulai dengan memilih kata atau kalimat yang memiliki makna yang lugas, jadi memiliki satu arti saja, bukan sebuah ungkapan, bukan uslub. Misalnya yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Jadi bukan uslub, bagaimana? Bukan kalimat idiomatik. Kalimat idiomatik itu kalimat yang maknanya tidak berkaitan dengan struktur, dengan kosakata bahasa.
Jadi suatu ungkapan-ungkapan khusus yang memiliki arti yang khusus pula. Contohnya seperti Sayyidun, Sayyidun artinya tuan. Kemudian ayamun, hari. Jika digabungkan, Sayyidul Ayam bukan diartikan sebagai tuan hari, tapi diartikan sebagai hari Jumat. Kemudian selain contoh itu, ada contoh lain, yaitu ummun, ibu, dan kitabun, buku. Tapi ketika digabungkan, umul kitab bukan ibu buku, tapi surat Al-Fatihah, umul kitab. Kemudian contoh selanjutnya yaitu tawilun artinya panjang dan alisanu artinya lisan. Tapi ketika digabungkan, tawilul lisan bukan panjang lisan, tapi orang yang kurang ajar. Bagaimana langkah-langkah penerapan teori prinsip berjenjang? Ada 8 langkah penerapan, ada 8 langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan prinsip berjenjang dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu mengajarkan mufrodat sebelum mengajarkan bahasa, mengajarkan mufrodat sebelum mengajarkan struktur bahasa. Mengapa demikian? Karena banyak peserta didik yang paham struktur bahasa, yang paham kaidah-kaidah nahwu, tapi ketika ia disuruh membuat kalimat, maka ia belum bisa membuat kalimat. Jadi ketika kita mengajarkan kalimat, kita bisa sekaligus menyisipkan materi tentang gramatika bahasa. Tapi ketika kita mengajarkan gramatika bahasa terlebih dahulu, belum tentu kita bisa mengajarkan kalimat sempurna kepada murid. Kemudian yang kedua, jangan hanya memberikan satu contoh dalam proses pembelajaran. Misalnya, kata kerjanya hanya itu-itu saja, tapi berilah contoh-contoh yang lain yang memiliki persamaan serta perbedaan. Sebagai apa? Sebagai bahan analisis peserta didik. Jadi agar peserta didik ini bisa membedakan, oh ternyata jika kalimat ini artinya begini, jika kalimat itu artinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mulailah contoh dengan sesuatu atau media yang ada di kelas, dengan media yang ada di sekitar. Kemudian yang keempat, mulai dengan kata kerja disertai dengan gerakan anggota tubuh. Misalnya ketika menghafalkan mufrodat kata kerja tentang misalnya menulis, maka disertai dengan gerakan anggota tubuh, menulis, misalnya membaca, mengangkat buku membaca, ataupun mencangkul, dipraktekkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima, ketika mengajarkan kata sifat, pakailah kata-kata yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari disertai pasangannya. Jadi sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, jangan mengajarkan kata-kata yang jarang. Bukan jangan, tapi terlebih dahulu kita itu harus mengajarkan kata-kata yang dekat dengan keseharian peserta didik. Agar apa? Agar mudah dipahami disertai pasangannya jika kata sifat. Misalnya tawilun, panjang, dengan lawannya itu qasirun, pendek, atau kabirun, besar, lawannya sagirun, kecil. Kemudian aswadun, hitam, lawannya abyadun, putih. Kemudian yang keenam, ketika mengajarkan huruf jar beserta maknanya, pilihlah huruf jar yang paling banyak digunakan dan dimasukkan langsung ke dalam kalimat. Misalnya ketika kita mengajarkan arti min, dari, ila ke ala di atas, fi di dalam. Ketika kita mengajarkan kalimat-kalimat tersebut beserta maknanya, langsung praktekkan, langsung disuruh membuat kalimat. Karena huruf-huruf jar yang lain seperti ruba, kaf, itu tidak terlalu banyak kita temui dalam kalimat. Contohnya seperti al-malabisu fil khizanah, pakaian di dalam lemari. Yadhabut talibu ilal madrasah, kemudian yarji'ut talibu minal madrasah. Seperti itu teman-teman. Yang ketujuh, tidak memberikan contoh yang membuat peserta didik harus meraba-raba karena tidak sesuai dengan kondisi pikiran mereka, yaitu sebagaimana tadi. Jangan membuat contoh yang peserta didik ini akan merasa bingung, akan merasa gak bisa gitu. Jadi harus memberikan contoh dengan kalimat-kalimat yang bagi mereka itu tidak asing.
agar apa yang kita sampaikan sesuai dengan kondisi pikiran peserta didik. Kemudian yang terakhir dalam langkah-langkah menerapkan prinsip berjenjang, yaitu berilah motivasi yang cukup pada peserta didik untuk berekspresi melalui lisan, melalui tulisan, ataupun ekspresi wajah. Agar apa? Agar peserta didik ini merasa terlibat langsung dalam proses pengajaran. Karena bahkan saya juga sering menemui ketika peserta didik ini ingin mengungkapkan keinginannya dalam belajar, ketika ia merasa senang dengan pembelajaran, kemudian gurunya tidak memberikan motivasi yang cukup, tidak memberikan kebebasan berekspresi, maka ia akan mudah bosan dalam proses belajarnya. Jadi, dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing ini terdiri dari 3. Yang pertama, prinsip prioritas. Yang kedua, prinsip konektisitas. Dan yang ketiga, prinsip berjenjang. Prinsip prioritas yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu mengutamakan kemampuan mendengar sebelum kemampuan berbicara, serta mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Dalam prinsip konektisitas dibagi menjadi 3. Guru harus melatih murid untuk kritis dalam pengajaran fonetik, pengajaran sintaksis, dan pengajaran semantik. Kemudian dalam prinsip berjenjang dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pengajaran mufradat, pengajaran qawaid, serta pengajaran makna bahasa. Oke teman-teman, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.